Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita. Selamat datang yang baru hadir di acara malam hari ini, acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara dengan tema menjadi arsitek masa depan bersama Kun. Ya. Sebelum acara dimulai, teman-teman, kita mulai dengan doa terlebih dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat untuk kita semuanya. Doa kami persilakan. Nah, materi pada malam hari ini, teman-teman, kita membahas yang pertama adalah open plan presentation, yaitu dengan tujuan untuk memperkenalkan, ya, agar teman-teman lebih paham lagi apa itu Yayasan Kereta Yuskai Nusantara, visi misinya, dan bagaimana batasan hukumnya dan ruang geraknya, teman-teman, dan apa saja proyek-proyek yang didukung. Kemudian yang kedua adalah nanti ya kita mungkin bahas sesuai ya, dengan sharing-sharing saja. Saya juga sudah siapkan beberapa materi yang sebagai penutup di bulan acara di bulan Februari ini. Ya. Dan Maret ya, Insya Allah kita libur teman-teman. Maret kita libur untuk webinarnya. Kita mulai lagi April ya. Kita mulai lagi Insya Allah bulan April 2026 tentunya setelah masa transisi. Ya. Nanti segala info yang terkait itu kita sajikan di grup masing-masing seperti biasanya. Nah, perkenalkan, nama saya Zulfayuan. Saya di sini sebagai Sekjen Yayasan Kereta Yuskai Nusantara, bukan sebagai perwakilan dari Skyward Community, teman-teman, ya, atau mitra global kita. Nah, acara kita mulai. Disclaimer, ya, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan berdasarkan konsultasi dengan ahli yang terkait, teman-teman. Ya. Perkenalkan, kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah edukasi, manajemen, dan keuangan. Yang kedua adalah aktivitas organisasi dan kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif. Ya. Ini adalah SK pendirian yayasan kami, teman-teman, yang ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Visi utama yayasan, ya, daerah di mana AI mendominasi, Kereta Yuskai Nusantara memilih jalur yang berbeda, teman-teman. Jalur yang ditempuh oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara ini adalah 3 pilar, yaitu yang pertama adalah human first. Ya. Teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Kemudian yang kedua adalah nature integrate, inovasi yang tidak merusak, tapi memulihkan alam. Kemudian yang ketiga adalah real solution. Ya. Bukan sekedar wacana dan teori, teman-teman. Kita di sini tidak seperti hanya sekolah yang hanya mengajarkan teori-teori dan teori, namun di sini kita memberikan sebuah solusi nyata yang bisa dirasakan, dipegang, dan dilihat secara langsung, teman-teman. Ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita membahas tentang realita global atau masalah-masalah global yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Yaitu yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan. Ya. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya. Kemudian yang kedua adalah masalah yang kedua adalah krisis dan transportasi yang ruang hidup ya. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita.
Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian solusi nyata. Banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat adalah kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk malah menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Ya. Kami tidak bergerak sendiri, teman-teman. Ya. Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara hadir sebagai kurator dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ya. Jadi, 3 wacana yang kita dukung yaitu, teman-teman, yang pertama adalah ethical innovation. Proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Kita bisa melihat saat sekarang ini, teman-teman, perkembangan teknologi terus di-upgrade ya, teman-teman ya, di-upgrade terus sampai semakin canggih dan canggih. Dan bahkan pada saat sekarang ini ya, teman-teman ya, akuntan dalam sisi tradisional pun mulai tergeser dengan AI. Karena untuk menyusun laporan keuangan, kita hanya memasukkan data, tinggal klik, udah jadilah laporan keuangan beserta analisanya lengkap, teman-teman. Kalau zaman dulu ya, akuntan itu dia mengisi ya buku besar, menerjemahkannya ya menjadi debit kredit ya, kemudian dia tulis menjadi laporan keuangan, laporan laba bersih, laba rugi ya, laporan laba rugi, kemudian menjadi laporan keuangan, kemudian dia analisa oleh analisis yang ahli di bidangnya, teman-teman. Nah, saat sekarang ini ya itu hampir tidak ada, teman-teman ya. Karena dengan teknologi AI kita cuma masukin aja ya sejarah penjualan dan pemasukan, teman-teman. Ya, tinggal sekali klik itu langsung semuanya menjadi laporan keuangan beserta analisisnya lengkap, teman-teman. Dan bahkan analisisnya itu berdasarkan data yang live pada saat sekarang ini. Keren nggak? Oleh karena itu, ya akan bermunculan sebuah industri-industri baru yang mengutamakan ya teknologi-teknologi canggih tersebut yang menggantikan ya, peran manusia di dalamnya. Artinya apa? Itu akan menggeser kebutuhan manusia akan sebuah pekerjaan. Nah, bagi mereka yang tidak mampu untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan di dunia ini nih, teman-teman, ya secara otomatis mereka akan tergusur. Ya. Buktinya apa? Buktinya ya semakin sulit cari kerja, nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu di PHK, ya kan? Tingkat persaingan terlalu tinggi, ya, seperti itu. Jadi saya sekedar sharing, teman-teman, ya. Adik saya itu punya teman, dia bekerja di sebuah perusahaan. Dia pekerjaannya lebih cenderung ke penerjemahan bahasa Cina ke Indonesia dalam bidang produksi dan marketing, teman-teman, di sebuah perusahaan. Nah, itu sekarang itu hidupnya ya tinggal memakai batu loncatan aja. Maksudnya apa? Maksudnya awal dulu dari perusahaan ini, kemudian kerja 1 tahun, 2 tahun di PHK, dia cari kerja lagi, diterima lagi di perusahaan ini. 1 tahun, 2 tahun, ya 3 tahun di PHK lagi, kerja lagi, cari terus. Jadi ya nggak sampai satu perusahaan dia lolos sampai pensiun itu masih bagus, teman-teman. Tapi ini udah mulai mode-mode seperti itu udah mulai. Jadi kita melihat tenaga kerja itu kayak komoditas ya, kayak komoditas yang bisa diambil dan dibuang kapanpun mereka mau, teman-teman. Nah, itu sesuatu yang memprihatinkan menurut kita, teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang tidak menyetujui tersebut dan lebih memilih bagaimana nih manusia ini bisa memiliki pekerjaan yang layak, ya, hidup yang tenang, hidup yang sejahtera, maka teman-teman setuju dengan visi kita dan teman-teman seharusnya mendukung visi kita, teman-teman. Yaitu apa? Kita mengutamakan proyek ya, yang memberikan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Kemudian yang kedua adalah regeneratif design. Teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak
Ini yang kedua adalah ini teman-teman ya. Saat sekarang ini kita juga bisa jumpai juga ya. Dulunya yang mungkin lingkungan kita yang kualitas udaranya itu bagus, kita melihat di sekeliling kita itu sejuk, ya kan? Saat sekarang itu ya kalau kita itu jalan-jalan, setelah jalan-jalan ujung-ujungnya jadi sakit teman-teman. Ujungnya jadi batuk-batuk, ujungnya jadi kena penyakit asma. Mengapa? Karena kualitas udara yang kita hirup dari dulu hingga sekarang itu menurun, terus-menerus menurun teman-teman. Itu mempengaruhi usia kita, mempengaruhi kesehatan kita. Nah, kemudian kita melihat ya saat sekarang ini kalaupun kita apa itu namanya jalan-jalan mungkin ke kantor kemana ya itu kita mulai melihat ya transportasi semakin padat dan bahkan lahan-lahan yang dulunya mungkin membuat udara segar, membuat pemandangan indah, sekarang sudah perlahan-lahan digusur teman-teman. Nah di sini digantikan oleh industri, pabrik-pabrik ataupun teknologi yang dapat ya merusak alam. Nah, kita tidak buta akan teknologi, ya. Tapi kita hanya mendukung sebuah teknologi atau industri yang mendukung keberlangsungan alam, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, scalable, impacts. Ya. Inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Nah, apa bentuk dukungan kami? Bentuk dukungannya apa nih? Kalau saya nanti join di Yayasan Kereta Yuskay Nusantara, kita kepingin mendukung juga nih. Kita cocok sama visi yayasan nih. Ya. Apa yang harus saya kerjakan nih? Ya. Di sini teman-teman nantinya mungkin ya ke depan ya itu ada program-program yang ibaratnya kalau misalnya yayasan kita di berbagai daerah di Indonesia ini sudah memiliki ya, organisasi yang kuat, ya, struktur organisasi karena pada saat sekarang ini pun juga sudah dibentuk teman-teman seperti halnya di tempatnya Pak Aris di Purwokerto itu susunan organisasinya juga sudah jadi di sana ada ketua, ada bendahara, ada dan bahkan ada pembinanya di sana teman-teman ya cabang. Nah, dan tentunya nantinya mungkin kita galakan di berbagai wilayah yang mungkin ada program-program untuk melestarikan lingkungan seperti ya bersih-bersih setiap hari Jumat ya kan. Kemudian seperti program menanam pohon kecil-kecilan di rumah sendiri ataukah di mana seperti itu teman-teman. Itu bisa. Namun pada saat sekarang ini nih teman-teman, poin utamanya di sini bentuk dukungan kami adalah pertama yaitu pendanaan stimulan. Memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Jadi kita bidik proyek-proyek green teknologi yang memiliki visi yang sama dengan kita, yang membutuhkan modal, yang membutuhkan biaya, teman-teman kita dukung. Kita kontribusi mereka agar mereka bisa tercipta, mulai dari ide hingga realisasi, dan bahkan hingga memasuki pasar secara global. Kemudian yang kedua, akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Ya mungkin ke depan teman-teman kita akan menciptakan apa itu namanya banyak pembicara, banyak edukator, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi bersama, memiliki ide masing-masing, memiliki materi masing-masing yang bisa kita sharingkan sehingga yayasan kita ini menjadi wadah bagi pembelajar yang terus upgrade diri ya dalam sisi pengetahuannya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur komersil, membantu proyek visioner melewati lembah kematian teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Ini ya 3 utama bentuk dukungan. Nah, ada beberapa proyek yang pernah kita dukung dan saat sekarang ini sudah berhasil, yaitu yang pertama adalah mega proyek yang sangat luar biasa besar kebutuhan dananya teman-teman. Dan proyek ini adalah proyek yang melibatkan negara-negara. Jadi sangat luar biasa besar.
membutuhkan dana hingga triliunan aja untuk membangun proyek pilotnya saja, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah U-Sky Transport. Salah satu bukti nyata sinergi ini adalah keberhasilan U-Sky Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia, teman-teman. Dari mulai ide hingga pembangunan pertama kali peletakan batu pertama proyek pilot ya, di Minsk, Belarus, di luas lahan seluas 36 hektar, dan kemudian 3 tahun kemudian pembangunan proyek pilot di Sharjah, Uni Emirat Arab untuk membangun ya, jenis transportasi yang khusus untuk wilayah beriklim tropis, teman-teman, sampai hingga saat sekarang ini memiliki 251 proyek komersil di portofolio proyeknya, teman-teman. Yang memiliki tahapan yang berbeda-beda, ya, level yang berbeda-beda, mulai dari studi kelayakan, negosiasi, ya, kemudian apa itu namanya, implementasi, dan bahkan sudah ada yang diimplementasikan, ya teman-teman, seperti halnya proyek Unilight di Belarus, dan juga saat sekarang ini masa pembangunan di Sosni, dan saat sekarang ini juga ada 12 proyek studi yang dalam studi kelayakan, direncanakan tahun ini juga sudah selesai, dan sebagian saya yakin juga memasuki tahap pembangunan, teman-teman. Jadi luar biasa dahsyat. Kemudian proyek yang kedua adalah Utera. Kita membangun sebuah pabrik di Uni Emirat Arab, tepatnya di Al-Khaimah, mulai dari nol, tempatnya yaitu padang gurun pasir. Ya. Saat sekarang ini sudah berdiri di sana pabrik dan sudah memasuki produksi massal. Produknya juga sudah dipasarkan dan bahkan teman-teman juga bisa pesan di Amazon, cabang Uni Emirat Arab, teman-teman. Ya. Pupuk Hayati Utera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian. Ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Mengapa kita membutuhkan kekuatan komunitas ini, teman-teman? Mengapa kita harus bersama-sama? Karena tidak akan mampu jika kita hanya sendirian dan bahkan terpecah belah, teman-teman. Jadi kita membentuk sebuah komunitas di Indonesia ini, komunitas ini dinaungi oleh Yayasan Kereta U-Sky Nusantara, dan di dunia komunitas ini dinaungi oleh Skyward Community, komunitas dunia langit. Mengapa kita memerlukan kekuatan besar komunitas ini? Karena tantangannya juga besar, teman-teman. Tantangan yang pertama adalah ancaman otomasi tanpa hati. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Jadi ibaratnya ini adalah pergerakan melawan arus, teman-teman. Arus yang sebenarnya diciptakan oleh para korporat, orang-orang penting di dunia, orang-orang berpengaruh, sangat berpengaruh di dunia, teman-teman. Ya. Makanya kita selaku sebagai dominan, manusia secara sosial, manusia secara umumnya, bila tidak melakukan pergerakan, kita akan tersingkir dengan sekelompok manusia-manusia yang power, memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat ini, teman-teman. Itulah mengapa kita harus menyamakan visi, bersatu, untuk mewujudkan tujuan kita bersama ini. Kemudian yang kedua adalah luka bumi yang mendalam. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan nafas alam. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan kita. Ini adalah 3 tantangan yang kita hadapi. Mengapa kehadiran Anda begitu berarti? Teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati, teman-teman.
bersama Anda, teknologi menjadi solusi yang hidup. Bagi teman-teman di sini yang terpanggil ya, untuk menjadi bagian dari pergerakan untuk mendukung alam ini nih teman-teman, dan niatkan sebagai ibadah, karena jelas di sini ketika kita itu menyatukan visi, saya yakin juga getaran bumi dan alam semesta ini juga akan mendukung kita, teman-teman. Karena apa? Kita di sini sebagai pendukung alam semesta ini. Dan kita saat sekarang ini hidup dan berada di atas menginjak tanah yang disebut bumi ini, teman-teman. Ya. Jadi ibarat bahasa Jawanya itu ya, kita itu sedang memperhatikan ya bopo langit ibu bumi. Ketika kita memperhatikan bopo langit ibu bumi, ya secara otomatis ya kekuatan kita juga akan selaras dengan apa yang diimpikan atau ditujukan oleh alam semesta ini agar terus lestari, teman-teman. Ya. Apa yang bisa teman-teman dukung di sini? Teman-teman bisa sebagai apa? Yaitu yang pertama, teman-teman bisa sebagai edukator, menyebarkan kesadaran akan inovasi yang beretika. Jadi di sini teman-teman bisa menjadi edukator yang secara aktif mensosialisasikan visi kita. Karena di sini sebagai edukator atau pendidik nih teman-teman, ya jelas bila teman-teman di sini memutuskan untuk mengisi peran ini nih, teman-teman harus banyak belajar. Teman-teman harus rajin belajar. Banyak baca di grup, aktif ikuti seminar webinar seperti saat sekarang ini, ya kan? Aktif membaca buku-buku yang dimana sevisi dengan kita. Ya. Untuk apa? Agar bisa men-sharingkan manfaat secara luas ke masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai pendukung, ya, menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Jadi di sini teman-teman bisa pasif, hanya berkontribusi saja, memilih sesuai dengan proyek-proyek inovatif yang teman-teman sukai, yang ingin teman-teman dukung. Perkiraan bulan depan ini nanti akan bermunculan ya di platform global kita sebagai kurator ya proyek-proyek inovatif di berbagai negara di seluruh dunia. Itu akan tampil dan teman-teman bisa melihat dan mempelajari secara detailnya di sana. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penjaga visi. Memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara mendukung visi nih? Yang pertama jelas daftar sebagai anggota yayasan dulu. Teman-teman bisa dapatkan formulir ini di grup atau minta di rekannya, teman-teman ya. Itu jelas ada 6 halaman. Yang pertama halaman 1 sampai 5 yaitu ADART, teman-teman baca dulu ADART agar mengerti batasan hukum yayasan. Kemudian halaman ke-6 adalah ini ya. Formulir pendaftaran. Teman-teman tinggal download, diisi lengkap. Kemudian setelah diisi tanda tangani bermaterai, teman-teman foto ini penuh ya. Jangan ada sampai yang terpotong. Kemudian teman-teman juga foto pada saat mendatangani atau memegang formulir ini. 2 foto dikirim ke email yayasan keretayuskainusantara@gmail.com, lengkapi dengan nama dan provinsi domisili. Kemudian yang aslinya dikirim ke sini. Alamatnya di sebelah kanan ini, atas. Ya. Di Surabaya kantor kita. Ya. Sudah beres, setelah itu teman-teman daftar di platform global kami sebagai kurator ini ya. Ini sebagai kurator proyek-proyek inovatif di berbagai negara di seluruh dunia. Daftar di situs Skyward Community. Jadi perlu dipahami nih ya teman-teman. Pendaftarannya yang pertama adalah sebagai anggota yayasan dulu, kemudian yang kedua adalah daftar di situs Skyward Community untuk melihat secara mandiri proyek-proyek yang akan didukung. Ya. Kemudian yang ketiga mengambil paket kontribusi, kemudian yang keempat mengikuti berita dan edukasi. Kita hampir 2.000 ya anggota yayasan kita dan terus bertambah. Ya, beberapa hari ini juga mulai ada yang mendaftar kembali dan semakin banyak. Jangan khawatirkan masalah biaya, semuanya gratis teman-teman. Akses
dengan mendaftar ini, teman-teman mendapatkan layanan edukasi juga gratis, berada di payung hukum yang tepat di Indonesia untuk mendukung proyek. Ya, kemudian teman-teman memiliki sebuah komunitas yang bagus. Ya. Sini perlu dipahami, ya. Ada dua untuk mendukung proyek ini. Yang pertama adalah Yayasan Kereta Yuskay Nusantara dan Skyward Community. Ini dua entitas yang berbeda. Ya, dua entitas yang berbeda. Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini tidak, ya, atau bukan agen dari SWC. Ya. Dia fokus entitas ini adalah Yayasan Nirlaba, ya, yang dimana dia fokus dalam sisi layanan edukasi saja, ya, teman-teman. Jadi jangan salah paham. Di Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini tidak ada peringkat-peringkatan, nggak ada. Semuanya setara, termasuk saya sendiri sebagai edukator juga setara sama teman-teman. Kalau teman-teman sebagai pendukung pasif, ya secara otomatis ya sama sebenarnya. Hanya perannya saja yang berbeda. Jadi di sini nggak ada level-levelan di yayasan ini, ya. Semuanya anggota sama, kita bergerak sevisi bersama. Nah, karena yayasan ini memiliki kebutuhan untuk operasional, biaya operasional untuk kantor nih teman-teman, kita biasanya patungan. Ya, kita patungan. Jadi bagi teman-teman yang secara finansial ada kelebihan, bisa, ya, digunakan untuk berkontribusi secara sukarela untuk mendukung operasional kantor yayasan ini. Syukur alhamdulillah tahun 2025 kemarin sudah terpenuhi, tahun 2026 ini juga sudah terpenuhi, tapi juga bisa teman-teman ibaratnya kalau pada saat ini ingin mengisi kas yayasan, itu bisa sebagai simpanan kas kita, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah Skyward Community, ya, SWC. Ya. Skyward Community ini adalah platform global. Ya. Pada saat sekarang ini memiliki lisensi di Uni Eropa dan SEC di bawah naungan otoritas Amerika, teman-teman. Ya. Skyward Community ini berperan sebagai kurator, pengawas, teman-teman. Dia netral. Jadi kita berkontribusinya sebenarnya bukan di SWC, di Skyward Community ini bukan, ini juga komunitas, tapi skalanya global. Ya. Yaitu sebagai kurator memilih mana nih proyek-proyek inovatif yang layak untuk didukung. Ya. Kemudian memastikan bahwa kontribusi tersebut sesuai untuk tujuan kita bersama. Jadi kita perlu yang namanya kurator pengawas seperti ini di Skyward Community ini. Karena ini sifatnya global, teman-teman. Sifatnya global. Kalau nggak ada Skyward Community ini, ya kita nggak tahu. Apalagi kalau misalnya biasanya nih ada sebuah perusahaan inti ya produk, ya dia memproduksi sebuah produk, kemudian dia punya divisi marketing sendiri, ya. Misalnya untuk pendanaan proyeknya, itu punyanya perusahaan yang produk ini, berarti dia satu rumpun, dia satu payung. Kalau satu payung, ya otomatis nggak ada pengawasnya, karena dia pasti membela ownernya atau badan yang memproduksi sebuah produk tersebut, karena satu rumpun, teman-teman. Tetapi kalau SWC ini nih, teman-teman, Skyward Community ini netral, posisinya dia itu netral. Dan bahkan dia lebih memihak ke kita karena dia bagian dari komunitas juga. Ya. Jadi dia nih yang ibaratnya yang ngomando nih, ngawasin nih. Bagaimana kemarin kontribusiku di ini, kontribusi komunitasku di proyek ini, ya, sudah sampai mana? Uangnya kemana saja? Realisasinya bagaimana? Ini. Kalau ada apa-apa ini, Skyward Community nih, pengaman kita. Kalau ini nggak ada, ya hati-hati aja teman-teman. Hati-hati aja, nggak ada benteng. Karena nih kapasitasnya internasional, global nih teman-teman. Ya, kapasitasnya global. Ya, itulah mengapa kita perlu kurator internasional yang bisa ya mengajukan ya ke hukum internasional bila terjadi masalah di proyek
ke depan. Nah, jadi sebagai kurator atau pengawasnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar pun lebih dari sekadar anggota. Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Yang pertama adalah keuntungannya akses eksklusif ke inovasi dunia. Menjadi yang pertama mengetahui perkembangan proyek-proyek masa depan yang didukung yayasan, seperti update terkini fase komersial Yuskai di berbagai negara. Undangan khusus untuk edukasi, kunjungan lapangan atau demonstrasi teknologi secara virtual maupun langsung. Kemudian yang kedua, pusat pembelajaran dan edukasi, growth. Akses ke webinar, workshop, dan materi edukasi mengenai green technology dan human-centric design. Di Yayasan Kun, kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, menghormati alam, dan human-centric, menghormati manusia. Ini 2 poin utama yang kita pegang di sini nih, teman-teman. Kita mendukung teknologi yang menghormati alam, dan yang kedua adalah menghormati manusia. Tentunya sebelum mendukung ini nih, teman-teman, kita sesama anggota yayasan harus saling menghormati, menghargai, teman-teman. Ya. Harus saling menghormati, menghargai, dan kita belajar untuk memiliki sikap yang baik di Yayasan Kereta Yuskai Nusantara ini. Sertifikasi atau pengakuan partisipasi dalam gerakan pelestarian alam global. Kemudian yang ketiga, networking dan komunitas global, terhubung dengan ribuan anggota lainnya yang memiliki frekuensi yang sama, para inovator, pemerhati lingkungan, dan penggerak sosial. Ruang diskusi interaktif untuk berbagi ide dan kolaborasi antar anggota baik lokal maupun internasional. Skyward Community sebenarnya setiap minggunya juga aktif memberikan edukasi melalui webinarnya, tetapi kadang memakai bahasa Rusia, kadang memakai bahasa Inggris, teman-teman. Ya, itu biasanya undangannya itu dikirim ke email masing-masing atau ke channel Telegram resminya Skyward Community, teman-teman. Teman-teman tinggal masuk aja di channel mereka, ataukah teman-teman bisa lihat update-nya yang dikirim ke emailnya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah loyalty reward, ya, token RWA. Setiap bentuk partisipasi akan diakui oleh mitra teknologi global. Kami dalam bentuk loyalty reward berbasis token RWA sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang lebih baik. Di sini sebagai apresiasi kita ya untuk mendukung proyek-proyek inovatif sesuai dengan keinginan kita, teman-teman, ya. Sesuai dengan ketertarikan kita nantinya, ya. Itu nantinya kita akan mendapatkan sebuah reward atau hadiah, ya. Hadiah berupa token real world asset. Kita belajar sebentar, apa itu token real world asset. Token real world asset itu sebagai aset digital berbasis proyek nyata. Token ini secara sistem memiliki nilai ekonomi yang mengikuti perkembangan proyeknya di pasar global. Jadi ini memakai sistem blockchain, teknologi blockchain, teman-teman. Block to block, ya, yang dihubungkan berdasarkan rantai blok, teman-teman. Jadi sangat transparan, dan ini adalah sistem terbaru, tercanggih, yang tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Jadi dia blok-blok seperti ini, teman-teman, langsung berantai ini teknologinya. Jadi di sini gerak, di sini terekam, ya, di sini sampai di sini sama terekam, teman-teman, ya. Jadi sangat transparan. Blok-blok seperti ini gambarannya, ya, terhubung seperti ini. Ya, ini semuanya teknologi sistem, bukan manusia yang ngatur ini, robot, teman-teman semua. Ya. Jadi gambarannya di sini ada alat yang disebut Internet of Things atau disingkat IoT. Ya. IoT itu ada beberapa jenis, ada yang bisa melihat atau dia terhubung dengan kamera, ada yang bisa mengukur suhu, ada juga yang bisa menghitung, ya, kuantitas, ya, jumlah, ada yang bisa melihat gerakan juga, teman-teman. Nah, suatu contohnya di proyek panel surya di sini, teman-teman, ya. IoT itu biasa dipasang di area panel surya ini untuk mengukur berapa listrik yang dihasilkan setiap detiknya, teman-teman. Ya. Listrik yang terukur di sini ditangkap oleh alat yang namanya IoT ini
sama IOT diteruskan langsung melalui internet ya ke Oracle namanya. Oracle itu seperti sistem atau seperti ya hanya enaknya ngomong ya aplikasi lah, seperti aplikasi ya digital ya. Sama Oracle ini diproses data tersebut, diterjemahkan sama Oracle langsung diteruskan ke wallet ya berupa token RWA memakai smart contract ya. Jadi kontraknya udah nggak manual tanda tangan lagi, tapi semuanya otomatis yang disebut smart contract teman-teman. Jadi dari sisi transparansi jadi luar biasa transparan. Luar biasa transparan. Karena untuk menghitungnya nggak ada yang manual, teman-teman. Nah, oleh karena itu dengan adanya token real world asset ini, ya, kita seperti halnya mendapatkan hadiah juga memiliki apa yang kita kontribusikan. Ya, itulah gambaran dari token RWA. Nanti ke depan mungkin saya akan adakan materi khusus untuk membahas token RWA ini. Ya, mungkin dimulai bulan April nanti ya. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas Yuskay Nusantara di KUN, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Ya, begitulah ya materi pada malam hari ini, teman-teman. Silakan mendaftarkan menjadi Yayasan Kereta Yuskay Nusantara bagi yang belum, bagi yang sudah, silakan memutuskan untuk menjadi edukator, ataukah pendukung proyek, ataukah sebagai penjaga visi kita bersama. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sukses selalu untuk kita semuanya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing-sharing teman-teman. Ya. Ya, pertanyaan pertama apa ini? Ya, silakan, Mas Aris. Ini saya jawab dulu ya ini ya. Kapan paket kontribusi ditutup untuk investor umum, Pak? Dan RWA itu pengganti dari kontribusi paket di ISW atau gimana? Jadi begini teman-teman, ya, Skyward Community itu adalah sebagai kurator, pengawas ya. Kita berkontribusi itu bukan di SBC-nya, ya. Kita itu berkontribusi pada saat sekarang ini yang masih dibuka karena Utera itu sudah tutup, sudah beres. Saat sekarang ini UST ini, ya, Yuskay Transport, yang saat sekarang ini juga mau ditutup juga karena sudah selesai, visinya sudah beres, sudah masuk komersial dan mulai fokus untuk menghasilkan keuntungan. Nah, kapan penutupannya? Penutupannya kemungkinan ya mulai bulan depan. Ini nanti juga diumumkan secara pasti waktunya tepatnya di akun masing-masing. Karena sudah ditutup di SBC kan sudah nggak ada kerjaan sama sekali teman-teman. Skyward Community itu udah nggak ada kerjaan, paham ya? Karena ditutup, udah beres, selesai semua pekerjaannya udah selesai. Kalau nggak ada pekerjaan otomatis nganggur dong, iya kan? Nah, padahal Skyward Community ini berinvestasi di platformnya itu triliun, teman-teman. Nilainya itu triliun, bayangin. Duit triliun masa dibuang begitu saja nggak mungkin. Karena Skyward Community ini adalah sebuah platform untuk mewujudkan visi bersama ini. Pada saat sekarang ini nilainya platformnya itu 148 juta dolar. Coba kalikan dengan kurs rupiah pada saat sekarang ini, teman-teman. Nilainya berapa? Itu berdasarkan auditing ya, nilai kekayaan intelektual oleh otoritas Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, besar sekali. Makanya teman-teman bisa lihat ya,
operasionalnya Skyward Community di Play Store juga ada, aplikasinya ada, sudah mulai bisa di apa itu namanya dioperasikan ya penuh. Dulu mungkin masih coba-coba, saat sekarang ini udah mulai bisa ya. Kemudian yang kedua adalah dari websitenya juga menarik. Mungkin ke depan juga upgrade-upgrade lagi ya, seperti itu. Oleh karena itu ya, oleh karena itu Skyward Community ini melanjutkan proyek-proyek baru, proyek-proyek yang menghapus batas ya, menghapus batas dunia ini ya. Maksudnya batas jarak ya. Karena hanya dibatasi dengan internet. Kalau kita nggak punya internet, otomatis nggak bisa akses kan ya. Jadi batas jarak, sehingga apa, komunitas di seluruh dunia ini bisa mendukung proyek dimanapun itu tempatnya. Tentunya proyek-proyek yang sudah dipilih oleh Skyward Community. Bisa proyek di Afrika, bisa proyek di Rusia, bisa proyek di Amerika, bisa proyek di Vietnam, bisa proyek di Indonesia. Dan bahkan nanti sebelum meluncurkan pun ya, kita itu disuruh menilai sendiri. Sebelum proyek itu diluncurkan, menilai sendiri. Ini proyek ini layak nggak sih? Gitu. Jadi selain Skyward Community juga ada ahli analisis di sana tentang proyek-proyek yang akan didukung, manajemennya, ya, struktur organisasinya, proyeknya bagaimana, tingkat keamanannya, manajemennya, macam-macam. Kita juga disuruh pilih nih, mana nih. Nah, nanti ratingnya bagus itu baru diluncur. Asik kan? Ya, gitu. Ya, selamat malam Pak Julpa. Silakan, Saris. Halo. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Julpa. Ya, Ini Pak ada Yadi. ada Ya, sedikit, silakan. ya, ada sedikit saya tanyakan. Ini kan apa paket dukungan untuk USD kan masih ada dibuka yang untuk promo 100. Hmm. Nah, sementara ada teman yang sudah ngambil mungkin tidak tidak apa namanya masih ada cicilan 2 kali sampai 3 kali lagi. Hmm. Nah, nanti apakah saat bulan depan ini ditutup itu artinya yang punya cicilan masih ada muncul di akunnya khusus untuk ininya ya, cicilannya itu supaya bisa ngelik untuk pembayaran berikutnya itu. Ya, itu kalau angsuran, ya, kalau angsuran itu normal, Pak. Tinggal teruskan aja, nggak perlu. Kalau misalnya keberatan langsung dilunasi ya, nggak perlu dilunasi. Takutnya nanti teman-teman apa itu memaksakan diri, wah ini harus dilunasi, nggak, jangan, santai saja, ya, santai Oh, saja. begitu ya. Ya, Iya. selunasnya aja, Oke, nanti santai. saya bisa jelaskan ke teman-teman seperti itu di grup nanti. Ya, benar, Ya, begitu. Ya, Pak baik Pak Siadi, Julpa. ya, ini ya, paket-paket berapapun itu ya, itu nggak ada lagi di akun. Ya ada, mungkin nggak bisa diambil. Ya. Nanti ngurus apa itu namanya, menunggu IT-nya untuk menghapus. Jadi ya, paket-paket USD itu semuanya dihapus total. Ganti proyek proyek inovatif baru. Yang nggak dihapus ya bagian My Sertifikat, itu sertifikat karena aset kita yang di situ kan, sertifikat itu. Diklik My Investment, klik My Sertifikat atau My Installment, di situ ada history di situ. Nah, itu nggak dihapus. Kayak contohnya di Utera ya, teman-teman bisa lihat juga sekarang ini di Utera kan ada menu Utera. Halo Pak Aris, ada yang disaringkan? Bagaimana Pak Aris? Putus-putus Pak, suaranya. Suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus Pak Aris. Mungkin bisa diketik saja di pesan Pak untuk biar suaranya putus-putus soalnya. Coba ini Pak, di tes-tes dulu Pak. Suaranya putus-putus Pak Aris.
Coba Oh, di nggih, nggih. Halo, tes, tes, ya, tes. ya, ya, sudah. Halo. Ya, ya. Ya, oke. Baik, Pak Julfa, tanya tentang ini yang tadi koin RWA ya. Ya. Itu kan nanti kata Pak Julfa bulan depan mau diterangkan gitu ya. Hmm. Itu sepintas bagaimana Pak untuk perolehannya itu nanti itu ada di akun kita atau harus ada semacam tahapan-tahapan Pak Julfa? Ya, Oke, paling seperti itu aja Pak Julfa. Terima kasih. ya. Jadi gambarannya begini, di platform Skyward Community itu nanti ada menu ya. Menu di situ ada pilihan proyek-proyek. Misalnya proyek A, proyek B, proyek C, proyek D gitu. Nah, misalnya kita klik nih proyek A, mau jebret gitu. Nah, itu di situ ada keterangannya nih, detail proyeknya itu apa. Nah, nanti ada news-nya juga ada di situ. Teman-teman tinggal baca-baca aja nih. Tapi itu bertahap nanti kan. Tapi ya di awal itu pasti ada detail proyeknya apa. Misalnya proyek kayak di sekarang ini kemarin yang dilihat itu proyek Kazakhstan ya. Di Kazakhstan itu proyek untuk pengolahan bunga matahari ya, dijadikan minyak. Ya. Atau di Afrika itu proyek apa untuk agroindustri. Ataukah di Rusia dan Amerika proyek properti. Ya. Itu di situ ada detail proyeknya. Nah, ada paket-paketnya juga, paket untuk kontribusi untuk mendukung proyek tersebut. Sama kayak saat sekarang ini, itu kan misalnya kita dukung UST, itu kan paket misalnya $50, itu ada berapa persen gitu. Nah, itu di situ ada nanti. Nanti misalnya dukung $50, nah, ada dapat reward berapa token. Nah, itu nanti di situ detailnya juga ada. Itu nanti detailnya token itu nilainya berapa itu di situ ada semua. Seperti itu. Pak. Jadi ya nanti ya lebih ya, apa fleksibel dan nggak ada yang sama, masing-masing proyek nggak ada yang sama. Proyek A juga nanti tokennya juga beda, proyek B tokennya juga beda, proyek C tokennya juga beda. Masa misalnya dia hasilkan eh, misalnya benefit ya, itu juga berbeda juga, berbeda-beda. Makanya teman-teman tinggal makanya nanti ya kita ke depan itu nanti ya kita untuk webinar itu kita bahas nih satu-satu proyek mana nih yang akan dibahas. Ini kita bantulah teman-teman untuk membahas ya. Karena apa? Karena ini disesuaikan ya sebenarnya. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan disesuaikan dengan aku suka apa itu namanya dukung properti aja. Karena ada bangunannya, ya bisa silahkan. Atau aku suka dukung proyek panel surya di Indonesia. Ya udah, silahkan. Jadi nanti ya berkembang terus proyek-proyek itu di berbagai negara. Dan itu enggak untuk menghasilkan uh, benefit ya kita itu enggak selama USD sampai 10 tahun belum money kan enggak seperti itu ya. Makanya kemarin itu di grup yayasan ya itu kita kasih edukasi ya. Yaitu yang pertama ada dua jenis ya. Yang pertama itu apa itu teori uh, pohon buah yang dimana butuh modalnya juga gede, waktunya lama, karena kita menanam mulai dari bibit sampai tumbuh pohon itu, sampai masa panen pohon tersebut, ya, dan sampai apa itu namanya, apa itu namanya menghasilkan keuntungan ini lama sekali. Ini sistem bola salju ya yang saya maksud ini. Ataukah yang kedua, yang kita langsung ambil pohonnya yang sudah berbuah, kita siap dapat income dari situ. Ya. Buahnya berapa lama panennya, mungkin 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali, atau 5 bulan sekali gitu. Terus menerus. Nah ini kan perannya beda-beda. Kalau sistem bola salju itu untuk batu loncatan. Kalau sistem pohon yang sudah berbuah memang apa itu namanya
langsung atau lebih cepat dapatkan benefit, tapi fokusnya lebih cenderung untuk menambah penghasilan dan menambah aset yang bisa memberikan income untuk kita secara berkala. Nah, seperti itu. Jadi beda-beda. Beda-beda. Kemudian ada lagi Pak Aris? Ya. Putus-putus lagi Pak. Mungkin di restart dulu Pak. Anunya apa? Iya. Ya, ya. Gimana? Aduh, Ya, Pak putus-putus ini. Julfa juga Ya, putus-putus. Ya. ya. Mungkin jaringannya sana Pak. Jaringannya kurang ini Pak. Di ini aja Pak, di WA saja Pak. Apa? Di chat aja Pak di sini Pak. Di melalui message saja Pak. Ya, ya Pak. Pak Julfa kapan Yuskay melaporkan laporan keuangan Pak Julfa? Ya, biasanya bulan April. Tinggal klik di USD.inc ya, itu bagian account ya. Bagian account itu bawah sendiri. Bagian bawah sendiri ya, itu dia ada. Kemudian nanti biasanya kita share juga di grup kalau sudah laporan keuangan sudah muncul. Terus berdasarkan data kemarin untuk remunerasi itu bukan berdasarkan laporan keuangan karena laporan keuangan itu kan bulan hanya melaporkan sepanjang tahun 2025 saja, teman-teman. Ya, tahun 2000 laporan keuangan yang diterbitkan tahun 2026 ini kan berdasarkan hasil tahun 2025. Hasil tahun 2026 ini diterbitkan kan baru tahun depan, gitu kan. Itu modelnya seperti itu. Nah, untuk remunerasi itu nggak berdasarkan laporan keuangan. Artinya apa? Income atau pendapatan yang diperoleh pada saat perusahaan misalnya udah lewat nih laporan keuangan ini April, kemudian Mei atau Juni ada pendapatan yang masuk. Itu sama perusahaan pendapatan tersebut sudah dibagi nih dari mulai biaya operasional berapa, kemudian laba bersih berapa yang dibagikan untuk remunerasi berapa untuk Q4 nanti. Gitu. Makanya ini banyak-banyak berdoa aja. Semoga sebelum Q4 itu sudah ada pendapatan yang masuk ya, dari 12 proyek yang sudah memasuki studi kelayakan. Ya, karena itu sumber pendapatan kita untuk tahun ini. Kemudian berarti RWA ini investasi di luar portion. Ya, benar. Ya, ya Pak Ono. Karena portion RSSH USD ini sudah selesai, sudah habis ya. Sudah ditutup. Nah, jadi otomatis ada program baru lagi untuk SWD. Ya, kemudian, Assalamualaikum Pak Julwa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berpengaruh seratnya terhadap pembangunan di Sky Transport? Ya. Saya kurang paham nih, teman-teman. Ya, Pak John, Selat Hormuz ini yang dimaksud yang mana? Intinya, Sky Transport itu sifatnya global, teman-teman. Dan bahkan proyek yang di Indonesia ini juga saat sekarang ini juga jalan. Teman-teman bisa bayangin nih, kalau teman-teman punya perusahaan di berbagai negara, kalau misalnya satu negara ada masalah di situ, nggak peduli apa ya, apakah itu perang, urusan politik, urusan apa bencana alam ataukah apa, dan teman-teman masih punya negara-negara yang lain asetnya, masih aman nggak? Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, gambarannya. Itu salah satu keuntungan kalau kita punya diversifikasi aset. Assalamualaikum Pak Julfa.
Maaf Pak Jul Pak, suaranya di mute Pak, itu Pak. Ya, sudah jelas ya? Jelas Pak. Oke. Sampai kapan nih tadi? Lama nggak? Lumayan Pak, dari awal Pak tadi Pak. Dari awal apa? Ulangi, Pak. Dari mana? Dari mulai mana? Saya ngobrol sama Pak apa? Pak Aris tadi sudah mute saya. Belum Pak itu Pak. Oh, belum ya. Oke, saya ulangi sedikit berarti ya. Yang di mute tadi ya, kena mungkin kesenggol apa-apa ya. Jadi untuk apa itu namanya proyek-proyek yang didukung oleh SBC nih teman-teman, itu proyek-proyek yang sudah bukan startup lagi. Kalau startup itu kita ekstrim kayak bola salju tadi yang saya ceritain tadi. Waktunya lama sekali nunggunya, ya. Karena teknologi baru. Startup itu teknologi yang belum ada di dunia kita ciptakan itu loh. Itu startup, bayangin. Jadi memang lama, bisa 10 tahun, 15 tahun ini. Ya. Cuman di bagian kita ini kan apa? Kelamaan nunggunya gitu kan. Kalau yang saat sekarang ini bukan startup lagi. Proyeknya, model proyeknya sudah ada, kita tinggal lanjut. Tapi cuman itu proyek-proyek green tech yang butuh dukungan lagi gitu loh. Butuh dukungan biar cepat gitu. Cepat realisasinya di dunia ini gitu. Contoh seperti panel surya itu masuk di Indonesia tahun 2022 teman-teman. Ya, kemarin yang handle untuk pertama kalinya itu perusahaan teman saya. Baru setelah itu Bank Sinar Mas ikut-ikutan. Ya, ada lagi perusahaan apa itu ikut-ikutan juga. Lalu Sinar Mas itu mungkin masuk itu 2023 ya, 2023 itu saat sekarang ini masih. Tapi karena kebutuhan modalnya ya banyak triliun, ya otomatis ya peluang di situ masih banyak sekali. Modelnya enak, jadi ada pabrik, ya, ada pabrik di situ. Kan panel surya ini untuk aplikasi di sana butuh modal luar biasa besar kan. Skala kecil aja 3 sampai 4 M. Biasanya nih perusahaan nggak mau buat nalangin, buat bayar langsung nggak mau. Jadi harus ada perusahaan rekanan yang mau nalangi atau aplikasikan panel surya itu di situ, baru nanti pabriknya atau perusahaannya yang bayar listriknya, ya. Bayar listriknya yang nalangin ini, yang punya panel suryanya ini. Gitu. Konsepnya sih seperti itu. Tapi sudah ada perjanjian, kalau misalnya pabriknya bangkrut atau putus di tengah jalan, ya dia harus beli semuanya. Karena itu sebenarnya itu kan talangan untuk pabriknya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi aman sekali. Aman sekali. Ya. Konsepnya seperti itu. Oke, Pak, ada lagi Pak, siapa tadi? Izin, Pak. Ya, Pak Windu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sukses selalu, terus semangat. Ya Pak, saya menanyakan istilah diversifikasi sama nanti rencana penutupan di bulan depan SWC itu, adakah suatu efek? Kelihatannya kan Bapak bilang tadi tidak ada semacam kerjaan apa ya, mengedukasi apa. Nah itu berarti platform atau fitur-fitur di SPC itu ada banyak perubahan ya kan? Langsung arahnya ke reproyek ya Pak ya. Contoh seperti tadi panel surya, terus ada lagi apa properti. Nah, berarti sudah banyak perbedaan ya Pak ya. Ya. Gitu aja Pak. Ya. Next itu berbeda. Makanya kemarin kan Maret itu masa transisi, jadi SWC pusat itu pelatihan. Ya. Nah kemarin dikasih ini SWC pusat itu nanti ya pelatihan tenaga kerja baru untuk persiapan untuk proyek-proyek baru itu. Ya. Pelatihan karyawan-karyawannya untuk apa itu namanya training singkat lah, karena ini masa transisi yang sangat cepat. Gitu. Dan ini saya rasa apa itu namanya terobosan yang luar biasa bagi SWC. Jadi dia semakin ke sini,
opportunity yang diambil itu bukan semakin high risk, tetapi semakin low risk. Ya. Dan bahkan yang saya suka ini, dia proyeknya berbasis token RWA ini. Yang ibaratnya dalam sisi regulasi itu di Indonesia sendiri lebih fleksibel. Yayasan kita sendiri bisa handle nih. Ya. Jadi luar biasa jos. Tapi karena memang yayasan ini fokus utamanya memang untuk merealisasikan dukungan untuk proyek-proyek green tax ya. Jadi kita komersilnya atau jualannya nggak kayak jualan produk keuangan seperti halnya asuransi atau sistem investasi, nggak. Ya, kita lebih di sini lebih mengutamakan gerakan, gerakan untuk peduli akan bumi yang kita sedang pijak ini, untuk merawat bumi yang sedang sebagai tempat hidup kita dan kelangsungan anak cucu kita nanti. Namun juga ada reward, hadiahnya. Ya. Hadiahnya berupa token RWA yang suatu saat juga bisa memiliki nilai ya, di masa depan. Seperti itu. Berarti Pak, produk-produknya ini ya tidak nyimpang dari satu hal green ya Pak ya. Hanya seperti kayak channel panel ya Pak, benar ya Pak ya, menuju green, alam yang tidak terkontaminasi satu polusi. Jadi arahnya ke situ semua ya Pak ya, propertinya gitu. Ya. Nah, misalnya selain panel surya yang bisa didukung adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu kan. Itu juga bagus. Jadi ya teknologi-teknologi ya semacam itulah. Berbasis green teknologi seperti itu. Itu tadi yang 3 poinnya ya. Human first, mengutamakan manusia. Iya. Canggih pun canggih, tapi nggak menggusur manusia gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya pabrik itu buat teknologi itu, ya dia tetap padat karya gitu loh, nggak robot semua gitu kan. Misalkan sekarang ini kan ada pabrik-pabrik yang mulai ekstrim kan. Kelihatannya PT, perusahaan, produksi sekian, karyawan manusianya cuma 5. Semuanya digerakkan robot. Nah, ini ceritanya gitu ya nganggur nanti semua manusia. Akhirnya apa yang berkuasa ya kayak film-film yang apa di Amerika yang pernah ini dulu terbit itu, nanti ada golongan gitu kan. Jadi ya manusia-manusia yang tersisih itu nanti dia bisa hidup di bawah tanah gitu. Gambarannya ngeri sekali kalau kayak gitu kan. Yang di atas nanti dikawal, jadi ada robot-robot di sana bawa tembak semua gitu kan. Ngeri sekali kalau nggak kayak gitu. Nah, seperti itulah gambarannya teman-teman. Ada lagi ya teman-teman yang ditanyakan? Pak, ini yang paling krusial, kira-kira ya mungkin banyak sekali ya Pak ya, mitra-mitra atau anggota kun, ya banyak lansia, banyak apa. Kelihatannya dulu kan gambarannya bahwa kita punya produk itu hanya transportasi. Nah, gitu ini nanti Bapak begitu ada penutupan, tentunya tetap komunikasi ini makanya diarahkan mitra SWC untuk menyadarkan diri menjadi anggota kun. Jadi, akhirnya kita selalu ada edukasi-edukasi yang tidak tertutup ya Pak ya. Karena ya semacam pertanggungjawaban moral ya Pak ya. Karena di sini ya seperti saya contoh, saya sendiri kan ketua wilayah Jateng gitu ya Pak. Jadi posisinya ya pembina. Apa yang dikatakan Pak Juba benar. Kita ini anggota-anggota semua masuk anggota kun yang memang untuk memberi edukasi. Mungkin ada pencerahan Pak untuk selanjutnya, karena ya semacam kayak apa ya, gambarannya loh, apakah nanti setelah ada perubahan-perubahan yang signifikan ini kita ditinggalkan apa. Nah, itu harusnya apa semacam kita memberi
satu penyegaran ya Pak ya. Jadi mungkin masih ada kekhawatiran apa. Hmm. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya kalau karena Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini kan basisnya itu dia layanan edukasi. Yang namanya layanan edukasi itu ya secara otomatis apa yang kita bahas, apa yang kita sedang terapkan, apa yang sedang kita dukung nanti ya kita bahas. Ada berita terupdate ya kita bantu bahas ya, tidak memutus kemungkinan ibaratnya tentang Yuskay Transport juga. Jadi semuanya nanti kita bahas. Makanya teman-teman ibaratnya ke depan itu kan materi kita ada banyak sekali kan jenisnya. Ya, webinar bagi yang malas ngikutin webinar karena lama kelamaan atau kan ibaratnya direkam mungkin bisa apa disaring melalui AI ya, lihat poin-poin intinya aja, jadikan tulisan apa ini intinya webinar yang kemarin ya seperti itu. Dan bahkan webinar luar juga bisa digitukan. Dan kita juga ada apa itu namanya materi rangkuman teks. Tapi kalau untuk UST untuk saat ini kan kemarin sudah saya terapkan di grup supportnya Yuskay Community ya. Kita juga sudah rubah biar namanya juga fleksibel Yuskay Community. Itu langsung rangkuman ya. 1, 2, 3, 4, 5 beres. Itu pun satu kata, dua kata dan inti-inti doang ya. Kalau satu itu diterjemahkan banyak list itu kayak teman-teman nggak habis sebenarnya. Seharian bisa baca grup terus infonya itu nggak habis-habis. Makanya kita nanti ibaratnya ada sajian lah, ibaratnya ada teknik khusus agar nggak terlalu berat gitu kan. Meskipun kontennya juga apa itu namanya jenis materi edukasinya ada berupa video, berupa audio, berupa teks, tapi ya kita sajikan nggak terlalu berat karena ini kan kita membahas global ya, membahas global. Jadi di negara ini apa, terus banyak sekali. Jadi makanya kita kasih trik seperti kalau UST itu rangkuman kemarin apa video atau broadcastnya Mr. Yuniski apa aja poinnya 1, 2, 3, 4, 7 wes dan beres. Ada lagi berita apa lagi 1, 2, 3 gitu. Tapi di sisi lain juga ada materi-materi yang sekiranya penting untuk dibahas ya satu materi penuh gitu. Dan mungkin nanti kita bisa juga bahas di webinar semacam ini gitu. Jadi masalah itu sih kita apa jangan khawatir karena santai aja. Kemudian ada konferensi lagi nggak Pak di Indonesia pertemuan ya kalau saat sekarang ini kita menunggu Pak Sami Soruto ya. Setelah kelayakan itu nanti bulannya apa nanti tinggal tunggu info. Kalau misalnya nanti ya kita saksikan apa peletakan batu pertama untuk proyek kita di Harjamukti Mekarsari itu ya kita adakan konferensi di situ gitu. Tapi yang jelas dengan peralihan basis ya dukungan proyek dari portion ke token RWA ini karena token RWA ini masalah regulasinya juga fleksibel dan yayasan kita mengcover masalah regulasi ke depan itu kita memungkinkan bisa adakan meeting-meeting secara offline ya, di berbagai tempat di berbagai daerah termasuk tempatnya Pak Windu ya. Dimanapun tergantung teman-teman bagaimana ya, responnya. Kalau teman-teman sebenarnya semangat, Pak saya semangat ini ya kita adain yuk apa itu namanya pertemuan offline di sini undang ini 100 orang Pak penuh oke bagus berangkat gitu. Nah kalau semangat ya gitu ya saya semangat saya soalnya jauh sendiri kalau nggak semangat ini ngapain ini sana gitu mendingan ya online gini aja kan nggak keluar duit banyak-banyak gitu kan seperti itu karena apa ya biaya sendiri gini kan saya berangkat di biaya sendiri hotel-hotel ya saya bayar sendiri gitu.
Makanya nanti ibaratnya kalaupun ibaratnya untuk seminar offline, misalnya di tempat tertentu, di hotel atau apa, ya hitung aja anggarannya berapa, nanti direncanakan ya keperluannya berapa, nah, nanti kita bantu untuk menghitung ya diskusinya berapa gitu. Oke teman-teman, ada lagi? Jelaskan, sharingkan, beres. Mas Krisna, Mas Randy, beres? Terakhir ya Pak, Ya, ternyata ada pahlawan dari Uniski Indonesia ya Pak ya. Dibuat dalam AI ya Pak ya. Itu banyak sekali ya nih Pak. Kalau Amerika Superman, nah itu di Indonesia diciptakan oleh Pak Julfa sendiri ya Pak. Iya gitu. Terima ya, Yuskai Community ya. Ya, UCMan. Itu kayaknya keren itu, ya, UCMan itu. Nah, kemarin kan Yuskai Nusantara, itu singkatannya UN. Nanti UN dikira prajuritnya PBB gitu. Amerika, United Nation kan. Wah, ini yang anti Amerika ini bisa apa ya muring-muring nih. Tapi kalau UC ya, Yuskai Community itu kan netral gitu. Ya itu bisa juga itu nanti apa bajunya atau kaosnya itu dibuat gitu. Jadi ya gini teman-teman, masa transisi ini teman-teman itu kabar gembira sebenarnya buat kita. Yang jelas yang pertama, masa transisi itu membuktikan bahwa proyek You Sky Transport itu udah benar-benar penuh saat sekarang ini memasuki komersil. Ya, memasuki komersil karena dengan adanya masa transisi ini, You Sky Transport sudah tidak memerlukan dukungan pendanaan lagi. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti beritanya di You Sky Transport, tinggal nunggu apa keuntungannya, remunerasi, apakah IPO, gitu. Tapi yang jelas, bila teman-teman ingin melihat secara detail apa nih yang posisi You Sky Transport saat sekarang ini sudah berada di posisi mana, perkiraannya bagaimana, analisisnya bagaimana ke depan, ya kembali lagi teman-teman harus lihat ya GTI Development 2025-2035 kemarin yang sudah disahkan kemarin, itu dipelajari aja, dibaca-baca, itu semuanya sudah lengkap di situ. Itu roadmap-nya You Sky Transport sampai tahun 2035. Itu roadmap-nya di situ. Kemudian yang kedua, dari masa transisi ini nih, kita putus sama proyek yang berbasis saham. Proyek berbasis saham itu regulasinya ketat sekali di Indonesia. Kita salah ngomong aja bisa jadi masalah nih. Ya. Makanya kemarin itu bagi teman-teman yang share di medsos di ini ya, kita itu pantau benar jangan sampai melanggar aturan. Dan bahkan saya sendiri dalam menyampaikan itu aja disclaimer-nya kuat sekali agar nggak melanggar aturan, gitu. Karena ini cuma privat khusus, gitu. Ya seperti itulah kalau berbasis saham itu. Ya. Ketika kita putus di sini basis saham ini kita putus hubungan nih, saya sendiri ya luar biasa. Mengapa sih kok kita tetap memberikan edukasi? Karena ini kan bentuk apa ibaratnya dukungan kita juga sebagai komunitas saling membantu dalam sifat edukasi. Karena bagaimanapun juga teman-teman kalau dibiarin ibaratnya nggak ada yang edukasi, nggak ada yang memberikan berita, ditutup rapat ya tanggung jawabnya di mana? Kan gitu. Kalau saya sendiri bukan perwakilan dari SBC, bukan perwakilan dari UST, teman-teman. Ya, saya ibaratnya mulai bulan depan nggak adain webinar selamanya ya terserah saya. Kalau mau gantikan ya terserah gantikan. Mengapa? Karena kita adakan seperti ini itu berdasarkan panggilan hati nurani, ya. Panggilan rasa kemanusiaan, rasa tanggung jawab, seperti itu.
Jadi ya, karena mereka-mereka yang sedang mendukung proyek, secara otomatis mereka yakin atau percaya dengan kita. Itu adalah sebuah amanah. Ya, itu adalah sebuah amanah. Kalau setelah mereka percaya sama kita, kemudian kita tutup akses semua informasi, ya itu namanya nggak amanah. Itu namanya nggak amanah. Karena apa? Hak setiap orang untuk menerima apa yang seharusnya bisa dia terima. Minimal dia tahu nih sumber-sumbernya, biar dia belajar sendiri. Sumber-sumber informasinya itu loh. Websitenya ust.inc, websitenya Unity Engineer, link YouTube-nya perusahaan Indo ya, Unity String Technology, itu mereka tahu berita-berita di Indonesia, ya itu sekarang berita di Indonesia itu tinggal sebut aja SSLRT gitu kan, itu sudah muncul itu beritanya di Indonesia, proyek-proyek yang dibangun di Indonesia, karena nama jenis transportasi kita kan SSLRT, beda jenis sama LRT sama MRT, itu dikasih biar apa? Mereka meskipun kita malas untuk ngasih edukasi, mereka biar bisa tahu nih, bisa baca sendiri langsung dari sumbernya. Kalaupun di situ ada bahasa Inggris atau bahasa Rusia, sekarang itu ada Google itu terjemahan otomatis sudah. Tuh, itu salah satu bentuk. Lebih bagus lagi kalau kita mengedukasi secara personal. Nah, kebetulan saat sekarang ini sudah ada Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara yang memberikan payung sehingga saya sendiri sudah nyaman, aman, merasa aman, nyaman. Ingin bantu teman-teman ini. Karena saya sendiri juga bukan perwakilan dari UST, bukan perwakilan dari SWC. Ya. Saya di sini berdiri sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, yang dilindungi oleh undang-undang, apa yang saya berikan informasi ini. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika masa transisi ini selesai, SWC ke proyek-proyek apa itu namanya, green teknologi, berbasis token RWA, itu plong. Karena teknologi berbasis token RWA itu regulasinya lebih rendah. Token RWA itu masuk aset digital, bisa dihadiahkan. Ya, bisa dihadiahkan. Dan itu cukup di bawah Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena visinya adalah lebih ke green tax, mendukung kelestarian alam. Bukan visinya menjual token. Ya, beda. Kalau visinya menjual token, itu nanti masuknya di keuangan. Kita harus di bawah pengawasan Bapepti. Tapi kita di sini syukurnya visinya itu selaras dengan ruang gerak yayasan, batasan hukum yayasan, yaitu mendukung proyek green teknologi. Mendapatkan reward atau hadiah token RWA. Pak, kalau saham apa bisa dihadiahkan? Nggak bisa. Saham itu nggak bisa dihadiahkan. Teman-teman beli misalnya beli kopi, ya dapat hadiah saham, itu perusahaan kopinya harus di bawah OJK, teman-teman. Harus di Indonesia itu harus di bawah OJK. Beli apa misalnya dihadiahkan kan, sahamnya dihadiahkan ibaratnya. Beli misalnya beli apa layanan atau apa itu namanya voucher atau apa itu namanya beli barang, nah, nanti dapat saham biar makin laris atau apa itu harus di bawah OJK. Apalagi beli saham itu harus di bawah OJK. Yang menyampaikan harus ada lisensi di bawah OJK. Jadi nggak sembarang orang yang menyampaikan ini. Sebagai perorangan ini loh. Itu nggak boleh. Jualan seperti ini nggak boleh. Perorangan ya. Teman-teman kepengen dukung proyek, tapi statusnya perorangan. Nanti dapat reward token. Bahasanya sama, tapi teman-teman nggak ada payung hukum di Indonesia, itu ilegal, perorangan. Pandangan hukumnya beda. Teman-teman mau apa itu ngomong model kayak apa nggak kedengeran. Ya, nggak kedengeran. Intinya teman-teman melanggar hukum. Terus gimana caranya biar nggak melanggar hukum, Pak? Sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia. Ya daftar jadi yayasan, jadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Berpayung hukum.
Karena kalau daftar sebagai yayasan, sebagai anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, kalau teman-teman sebagai edukator, ya teman-teman sebagai edukator, teman-teman menyampaikan, yang dilihat itu ADART yayasan. Koridornya beda, pandangan hukumnya beda, dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau sendirian, ucul sendiri, ya kan, itu namanya kayak pemasar liar sebutannya. Kalau di Indonesia itu pemasar liar. Itu nggak boleh di Indonesia. Jadi ya tergantung teman-teman, seberapa penting teman-teman bisa menjadi anggota yayasan. Kalau saya sendiri sih, mending jadi anggota yayasan. Karena apa? Toh gratis, lebih aman, lebih nyaman. Nah, lebih aman, lebih nyaman. Terus sebagai pendukung proyek pasif, Pak, bagaimana? Kalau sebagai pendukung proyek pasif nih, nanti kan misalnya pendukung proyek gitu kan, dapat token RWA, dapat apa itu namanya, dapat reward token RWA atau dapat benefit. Ada aliran dana masuk dari luar, masuk ke rekeningnya teman-teman misalnya. Berapa ratus juta, berapa miliar. Kalau didetek sama pajak atau PPATK, itu dibekukan rekeningnya teman-teman. Tanyain dulu, ini uang dari mana nih? Nanti pencucian uang. Kalau pencucian uang ya hilang itu semua uangnya, beku. Semua rekening itu beku semua. Nggak bisa di apa-apain, nggak bisa. Ya. Terus kalau sebagai anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, Pak, bagaimana? Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara berperan sebagai pembuka kuncinya teman-teman itu tadi yang dikunci sama PPATK itu di rekeningnya kalau terjadi nanti loh. Sebagai apa? Saksi. Perannya sebagai saksi. Rekomendasi, surat rekomendasi dari yayasan. Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ya menunjuk orang ini sebagai anggota yayasan dulu pernah mendukung proyek dan mendapatkan dibuat berupa token RWA sehingga asetnya saat sekarang ini bisa dijadikan ya nilai berupa rupiah yang saat sekarang kemarin ditarik ke rekening tersebut nilainya sekian. Oh, asal-usulnya jelas. Oh, ini bukan pencucian uang. Barulah dibuka rekeningnya. Kalau ini yang ngomong orang biasa, orang nggak kelihatan, teman-teman. Karena ini yang ngomong itu badan, yayasan, langsung kebuka. Mengapa? Ya itulah yang namanya badan hukum. Badan hukum sama orang itu bobotnya beda. Ya, jangan samakan. PT sama orang beda. Ya. Corporate sama orang biasa. Orang itu individu ya. Kita ini nggak punya apa-apa inilah ibaratnya lah. Beda bobotnya. Apalagi yayasan. Yayasan itu lebih fleksibel. Yayasan yang ngomong sama orang ya beda bobotnya. Paham ya teman-teman? Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang belum menjadi anggota yayasan, silakan untuk menjadi anggota yayasan. Gratis sekali seumur hidup. Kemarin kenapa Pak kok iso memperbarui memperbarui keanggotaan? Karena ADART-nya form pendaftarannya juga itu harus disesuaikan dengan aturan OJK. Ya. Jadi agar selaras. Nah, seperti itu. Jadi diperbarui. Yang lama-lama yang sudah daftar memakai form lama ya. Itu silakan daftar ulang, memperbarui. Oke, beres teman-teman ya. Kemungkinan kita adakan webinar lagi bulan April ya. Jadi Maret libur total. Nanti kita support edukasinya melalui WhatsApp saja ya. Oke. Sukses selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.